kita tidak bijaksana ketika kita membuka aib-aib anak-anak kita. Hal yang terpenting yang harus kita ingat, dia lahir ke muka bumi ini bak secari kertas yang kosong. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani geram kerap disebut ibu yang tidak bertanggung jawab karena telah membuat anak perempuan semata wayangnya Loli selalu dirundung masalah. Dalam salah satu acara TV, Nikita Mirzani mengungkapkan kekesalannya itu setelah disebut sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab. Nikita Mirzani meminta agar netizen yang berbakti tidak terus menyalahkannya atas apa yang terjadi dengan anaknya. Telah lama menjadi single parent, Nikita Mirzani meminta agar netizen yang berbakti menghargai semua yang telah dilakukannya selama ini. Nikita Mirzani mengaku telah berjuang menghidupi ketiga anaknya tanpa meminta belas kasihan orang lain. Nikita Mirzani juga menyinggung jika selama ini ia memang gencar mencari nafkah karena menurutnya membesarkan anak tidak cukup hanya dengan kasih sayang, melainkan juga dengan materi. Nikita Mirzani menegaskan jika ia tidak pernah minta dibela, namun ia ingin agar orang-orang tidak menghakiminya dengan menyebutnya tidak bertanggung jawab atas anaknya. Kecewa dengan sikap sang anak, Nikita bahkan sudah merelakan semua yang terjadi kepada anaknya itu. Walau kecewa, ia menyebut tidak pernah menelantarkan anaknya Loli. Nikita Mirzani sebelumnya menumpahkan kekesalannya setelah mengetahui Loli telah hamil dan menggugurkan kandungannya. Hal lain yang membuat Nikita Mirzani geram ialah saat Loli diketahui telah meminjam uang kepada orang-orang dengan jumlah fantastis senilai hampir 400 juta rupiah. Uang tersebut belakangan diketahui untuk membiayai hidup mantan kekasih Loli yakni Fadel Bajide. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa di sini yang bersimpati atau kasihan sama Loli gitu ya? Gue jujur kasihan sama dia, bukan berarti gue membenarkan atau membela ya. Gue tahu dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan dengan pilihan-pilihan hidupnya sendiri gitu. Tapi di satu sisi gue mikir dia masih remaja, umur belasan tahun gitu kan. Yang namanya anak remaja, fase-fase anak remaja, ya udah pasti emosinya nggak stabil, otaknya belum berkembang sempurna, hormonnya juga belum stabil, ngerasa paling bener gitu kan. Anak remaja lagi mencari jati diri gitu loh, lagi berproses gitu. Dan ketika fase itu dia mungkin melakukan kesalahan gitu ya, dan abis itu dia dibuang sama ibunya, diusir sama ibunya. Abis itu dia malah lebih percaya sama bapak tirinya, ternyata bapak tirinya juga ninggalin dia, pacarnya juga ninggalin dia, dan jadi dia bener-bener sendirian nih ngelawan dunia gitu. Kebayang gak sih? Dan sekarang aibnya dibongkar gitu kan, untuk jadi ibaratnya makanan netizen gitu. Ya kasihan sih gue sama dia gitu ibaratnya. Ya memang dia ada salah gitu, tapi lo kebayang gak sih kalau misalkan kita nih punya kesalahan, terus kesalahan kita tuh disebarin gitu, semua orang tahu aib kita apa. Kita juga pernah punya kesalahan gitu, dan rasanya kan gak enak kalau digituin. Menurut gue ya udahlah, biarin aja dia udah buat kesalahan, biarkan dia berproses menjadi yang lebih baik. Toh dia juga sudah menjalani pilihan dari konsekuensinya kan. Sekarang dia dibuang sama ibunya gitu kan, sekarang dia sendirian. Menurut gue itu udah cukup jadi pelajaran buat dia gitu, untuk dia berubah menjadi lebih baik, berproses menjadi lebih baik gitu. Nih lu rasain, sekarang udah gak ada orang yang memihak lu sama sekali. Udahlah, jangan ditambahin lagi dengan sebar-sebar aibnya, kasihan. Saya lihat beredar saat ini satu hal, pernyataan-pernyataan yang menurut saya menjadi hal pertanyaan bagi saya ketika saat ini izin Mbak Nikmir ya, Anda memberikan statement-statement mengenai hal yang terburuk sekalipun yang dilakukan oleh putri Anda. Nah, di sini ada hal kontroversi pastinya ya. Dan hal ini saya sebagai seorang ibu sama seperti dirimu, saya juga seorang perempuan, hanya beda saya tidak memiliki anak perempuan ya. Saya hanya mengingatkan saja, setiap apapun yang dilakukan oleh darah daging kita sendiri adalah satu hal yang harus juga kita pertanggungjawabkan terhadap sang pemilik kita. Kita sebagai orang tua tidak bisa lepas tangan, apalagi dengan hal-hal yang katanya saya sudah mencabut semua hak dia sebagai seorang anak dan sudah menghilangkan bentuk dokumen apapun yang terjadi terhadap anak tersebut. Tapi Mbak Nikmir, maaf, Anda tidak bisa mengubah takdir ya, mengubah hal-hal yang bentuknya berkaitan dengan semua yang sudah diberikan sang pencipta kita ya. Dia lahir ke muka bumi ini atas kehendak sang pemiliknya juga. Seperti apapun yang dilakukan olehmu tidak bisa memutus
secara hal yang sudah ditentukan oleh pemilik kita, Sang Maha Kuasa. Jangan lupa itu. Ketika Anda mungkin saat ini bisa saja melakukan hal sebagai orang tua, melepas segala bentuk kewajiban atau apapun yang berkaitan dengan anak ini, Anda tidak bisa melupakan ada hal yang harus Anda pertanggungjawabkan juga, segala bentuk apapun yang ia lakukan di muka bumi ini. Ya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada hal yang namanya anak-anak kita yang akan mendoakan kita saat kita tiada di muka bumi ini. Saya rasa kita tidak bijaksana ketika kita membuka aib-aib anak-anak kita. Hal yang terpenting yang harus kita ingat, dia lahir ke muka bumi ini bak secari kertas yang kosong. Kitalah yang menulis semuanya. Apa yang kita lakukan saat ini, kita juga harus mengkoreksi. Ketika kita melihat kelakuan-kelakuan yang terjadi di buah hati kita sendiri, adakah yang salah pada kita? Adakah kesalahan kita dalam mendidik anak tersebut? Ya, itu yang harus kita koreksi juga. Mohon maaf, dari segi materi mungkin Anda berlebihan, tapi hal yang terpenting, kita harus juga mengingat kebutuhan sang anak tidak hanya materi saja, batinnya sudah pernahkah kita sentuh, kita ketuk. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan, bagaimana pola kita dalam hal mengasuh, ya, dalam hal memberikan satu hal pendidikan. Tidak hanya pendidikan itu bentuknya di sekolah, tapi di rumah, ya. Hal itu yang juga harus kita koreksi. Jadi tidak sepenuhnya yang dilakukan oleh buah hatimu itu adalah bentuk kesalahan dia sendiri. Di sini saya bukan menggurui, tapi hanya mengingatkan saja. Kita tidak bisa merubah takdir yang sudah diberikan oleh Tuhan. Segala ketentuan, ya, anak itu dilahirkan dengan seizinnya, dengan kehendaknya. Dan hal yang terpenting, kita harus juga memberikan tanggung jawab moral terhadap Sang Pencipta kita. Bagaimana pertanggungjawaban itu terhadap apa yang telah dilakukan oleh buah hati kita sendiri, ya. Saya rasa bukan satu tindakan yang benar ketika kita melakukan hal-hal yang bentuknya menyalahkan 100% terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh putrimu, yaitu Mbak Loli. Sorry ya, karena hal ini juga harus kita lakukan. Bagaimana koreksi terhadap apa yang telah kita berikan kepada buah hati kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Kalian pasti udah lihat ya, Kaniki yang di pagi-pagi ambiar itu nangis cerita tentang si Loli itu. Anyway, kenapa gue ikut komentar? Karena gue kayak sedih banget gitu jadi Kaniki gitu. Dan gue di sini nggak bela Kaniki ataupun nggak bela anaknya si Loli, nggak. Cuma ini pandangan gue pada saat gue waktu itu masih seusia Loli gitu. Gini ya, sebelumnya gue cerita dulu. Waktu seusia Loli, gue pernah beradu pendapat sama nyokap gue karena sebelumnya memang gue ini hanya tinggal berdua gitu. Nyokap gue single parent, sebenarnya ngehidupin gue lah dari kecil. Pas saat gue dewasa, ya namanya promosi itu pasti beda pendapat. Kayak istilahnya, kenapa sih nyokap gue gini banget, kenapa sih nyokap gue selalu istilahnya ceritain ke orang lain, apakah ini dimaksud dengan ibu, sering cerita buruk anak ke, maksudnya ke saudara-saudara gue, ke tetangga gitu. Tapi pada titik gue capek banget. Akhirnya pada saat nyokap gue lagi main gitu sama temennya keluar, gue ngambil alih untuk apa, kabur dari rumah selama 3 bulan. Daripada gue ngedebatin nyokap gue, nanti gue yang dosa, akhirnya coba gue ngambil tindakan dulu, gue kabur aja dari rumah. Dan gue juga gak ada niatan untuk kabur ya dari rumah, tapi karena itu gue udah muncak, sakit hati gue udah gak karu-karuan sama nyokap gue, akhirnya gue cobalah kabur. Gue ngekos lah ceritanya itu selama 3 bulan itu. Dan gue ngekosnya juga gak jauh-jauh dari rumah gue gitu, dan nyokap gue juga gak tahu gue di mana. Sampai pada saat mungkin pas pulang nyokap gue ngeliat barang-barang gue di kamar udah gak ada, baju-baju gue udah kosong. Di situ dia nelponin gue, bener-bener nanya, kamu di mana, bener-bener sehetik itu nanyain gue gak jawab karena gue udah sakit hati banget ya. Dan selama 3 bulan itu gue bener-bener kayak lost contact gitu sama nyokap gue. Tapi selama 3 bulan tuh kayak gue sadar gitu loh, gimana pun ya akhirnya sama 3 bulan itu gue kan juga rajin ibadah gitu ya, istilahnya minta petunjuk lah sama Tuhan gimana baiknya. Dan akhirnya apa guys, gue selama 3 bulan itu juga berpikir, gue turunin ego gue seego-egonya. Walaupun gue jujur masih kesel banget sama nyokap gue, tapi gue gak bisa dibohongin gitu, gimana pun dia nyokap gue, seburuk-buruk apapun, sehina apapun istilahnya nyokap gue ngehina gue gitu, orang tua gue ngehina gue, dia tetap ibu gue. Dan yang gue cuma punya dia cuma punya gue gitu. Kalau seandainya ada apa-apa sama gue juga
punya dia. Begitupun sebaliknya nyokap gue, kalau ada apa-apa gue, ya ada apa sama dia ya larinya ke gue, nggak mungkin ke saudara-saudaranya itu kan. Tapi ya it's okay, semua kan butuh pembelajaran, semua butuh waktu ya untuk menerima itu semua. Tapi Loli, tetap lu sebagai anak, kalau gue benar-benar saat itu gue turunin ego gue seturun-turunnya, istilahnya gue berflashback gitu ke belakang gimana nyokap gue udah nyekolahin gue sampai sini, bikin pendidikan gue, ngasih makan gue, ngehidupin gue. Oke, memang itu udah tugas seorang orang tua untuk membiayain anak, tapi kita nggak minta balas budi juga gitu loh untuk itu ya. Kita sebagai anak ya juga istilahnya tahu diri gitu. Akhirnya pas saat gue sampai balik ke rumah gue lagi, gue cuma bilang gini ke nyokap gue, Bu, ibu itu sekarang kita cuma berdua, kalau ibu kenapa-napa ibu larinya pasti ke aku, nggak mungkin ke adik-adik ibu. Karena apa, kayak gini aja mereka suka ngungkit-ngungkit adik-adiknya ibu gitu loh. Gimana nanti ada apa-apa sama ibu? Emang iya yakin mereka mau ngurusin ibu nanti? Nggak mungkin, pasti mereka semua nyarinya aku karena aku sebagai anaknya ibu. Jadi tolong Bu, dengerin kata aku, kita saling sharing, saling ngasih pendapat, bukan berantem kayak gini. Dan satu lagi, semakin dewasa semakin gue berpikir, oke lah, gimana pun dia orang tua gue, mau gimana pun dia gituin gue, dia tetap ibu gue, dia tetap istilahnya orang tua kandung gue gitu. Dan gue nggak mau someday gue nikah, gue jadi ibu, gue punya anak gue memperlakukan seperti itu sama gue nggak mau, sakit hati. Gue akan putus rantai karma ini dari yang sebelum-sebelumnya. Dan gue berusaha turunin ego gue, jadi anak yang baik buat orang tua gue. Terserah, semua itu udah diatur sama Allah, dan penilaian Allah gimana sama kita, sama orang tua kita, itu cuma Allah yang tahu. Kita sebagai anak bener-bener harus hormat sama orang tua. Gimana pun orang tua lo, tetap itu orang tua lo, itu orang tua kandung lo. Jangan sampai karma itu akan terus datang sama lo, atau nanti kehidupan lo selanjutnya, atau nanti anak-anak lo berikutnya gitu. Jangan, stop dulu. Dan lo yang harus berubah, lo yang harus memutus karma-karma buruk itu. Gitu sih Loli kalau menurut gue ya. Ya semangat, coba berusaha untuk caring lagi sama nyokap lo. Gue yakin nyokap lo sayang banget sama lo, Loli. Dan buat Loli, untuk saat ini dengerin kata hati lo, karena yang tahu ibu lo cuma lo gitu Loli. Yang bisa tahu karakter, watak, gimana cara ngambil hatinya dia, itu cuma lo sebagai anak. Orang lain nggak tahu Loli. Itu antara ikatan orang ibu dan anak yang tahu. Dan gimana caranya ngambil hatinya cuma lo yang tahu, kata hati lo. Makanya lo dengerin kata hati lo, dan lo harus ngelakuin apa, ikutin kata hati lo, minta petunjuk sama Tuhan gitu. Oke, semangat.